Setelah kita melakukan sholat tahajud dan mohon doa ampunan untuk dosa-dosa kecil kita, mari kita lakukan kembali introspeksi untuk dosa-dosa besar yang mungkin sudah kita lakukan. Mungkin dosa syirik atau menyekutukan Allah. Mungkin dosa karena kita memakan riba. Mungkin dosa karena kita berputus asa dari rahmat Allah. Dosa merasa kita aman dari ancaman Allah. Kita sombong kepada Allah. Dosa memakan harta anak yatim. Dosa yang sangat besar. Kemudian mungkin kita telah berbuat zina, perbuatan yang keji yang besar dosanya. Dan dosa besar berikutnya mungkin durhaka kepada orang tua. Karena orang yang berdurhaka kepada orang tua disebut sebagai orang yang sombong dan celaka. Orang tua merupakan alasan mengapa seseorang bisa lahir ke dunia. Namun lebih dari itu, seseorang taat kepada orang tua adalah karena ia taat kepada Allah dan sebagai bentuk mengikuti perintah Allah. Itulah beberapa dosa besar yang harus kita hindari. Jika sebelumnya Anda atau kita belum mengetahui hal ini dan terlanjur melakukan kesalahan, melakukan salah satu dosa tersebut, maka rahmat dan ampunan Allah sangat luas. Dan semoga saja dosa tersebut tidak pernah kita lakukan kembali. Kemudian mari kita sadari atas segala nikmat hidup saat ini. Ketika kita merasa apa yang kita dapatkan saat ini adalah karena usaha dan jerih payah kita sendiri, kita lupa bahwa peran orang tua kita begitu besar. Malam ini, saya ingin kita menghadirkan wajah perempuan mulia bernama Bunda, bernama ibu kita, yang saat ini ibu kita mungkin sudah banyak kerut-kerut wajah, kulitnya sudah banyak yang berkeriput, jalannya sudah membungkuk, langkahnya sudah pelan. Bahkan untuk menekuk kaki beliau ketika sholat pun sudah tidak bisa. Kadang beliau merasakan ketika bangun tidur, badan sudah kaku semua. Kita bayangkan wajah ibu kita. Yang pagi tadi mungkin kita tidak sempat mencium tangannya. Yang mungkin kita malah sempat membentaknya. Mungkin yang malam tadi tanpa kita sadari mengambil selimut yang jatuh ke lantai,
yang kemudian menyelimutkan kita kembali, membelai kepala kita sambil berdoa, "Ya Allah, tolong jaga anak saya," sambil berderai air mata. Tanpa kita sadari, Allah hadirkan seorang perempuan mulia selama 9 bulan yang kita di dalam kandungannya, yang 9 bulan kita menghisap darahnya, yang 9 bulan kita buat dia sakit, berjalan sakit, duduk tidak enak, bahkan tidur pun tidak nyenyak. Ketika akan melahirkan kita, beliau harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat, dan air mata bercampur menjadi satu untuk melahirkan kita. Ketika kita lahir dengan selamat, satu persatu jari kita dielus, dibelai, sembari terus berdoa, "Ya Allah, panjangkanlah umur anak hamba ya Allah." Ketika malam, ibu tidak bisa tidur sepanjang malam. Beliau tidak rela ketika seekor nyamuk pun menggigit tubuh kita. Malamnya yang panjang pun berlalu. Seiring tetesan air matanya terus berdoa kepada Tuhan kita. Terkadang lebih banyak nama kita yang di dalam, terkadang lebih banyak nama kita yang disebut di dalam doanya dibandingkan untuk keselamatannya sendiri. Kadang bila sakit di pinggang, ngilu di bahu, tidak dihiraukan, agar bisa melihat kita tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Ketika di penghujung malam kita terbangun, kita tidak tahu siapa yang mengambil selimut kita, siapa yang membetulkan selimut kita. Kalau kita ingat waktu kita kecil, siapa yang menimang kita? Sholatullah, meskipun badan ngantuk begitu berat, tapi demi kita, sembari ditimang, kita kembali tertidur dengan nyenyak. Sembari kembali mengambilkan selimut yang hangat. Tidurlah nak, tidurlah nak. Ketika pagi tiba, seorang ibu dengan bangga sekali mengenalkan kita kepada tetangga kita. Bangga sekali, "Inilah anak saya. Inilah anak saya." Dia berharap inilah anak yang kelak akan menjadi anak yang hebat. Anak yang akan membanggakan kedua orang tuanya. Akan membanggakan keislamannya. Akan membanggakan untuk negerinya. Ya Allah, begitu besar harapan dari ibu kita terhadap kita. Kemudian ketika kita sudah masuk usia sekolah, mudah-mudahan kita masih bisa mengingatnya, masih segar dalam ingatan kita. Ketika dulu waktu masuk sekolah SD, akan masuk sekolah seorang pria yang bernama Ayah, bernama bapak kita, harus membanting tulang,
pagi, siang, dan malam. Pergi pagi, pulang malam, untuk mencari nafkah. Dia rela dihardik orang, dibentak orang. Kadang dia tidak memperdulikan kehormatannya, agar kita punya sepatu yang bagus seperti yang dipunyai orang lain, punya seragam seperti orang lain. Dia rela berhutang kepada orang lain, dia rela malu kepada orang lain. Untuk apa? Untuk apa itu semua? Agar kita sebagai anaknya yang didoakan siang dan malam bisa menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Hari ini sudah berapa kali kita melawan pria hebat itu? Sudah berapa kali kita tidak melaksanakan perintahnya? Sudah berapa kali coba? Astaghfirullahaladzim. 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 Sudah berapa lama perintahnya kita tidak lakukan? Ketika kita disuruh sholat, disuruh ibadah, kita tidak pernah menjalankan. Ketika disuruh belajar, seringkali tidak kita laksanakan. Seringkali kita membantah perintahnya. Sudah berapa banyak luka yang kita goreskan. Saat ini ketika kita sudah bekerja, saat ini ketika kita sudah bekerja, ya Allah, betapa kita sibuknya saat ini. Pekerjaan yang seolah tiada habisnya. Kapan kita pulang menjenguk ibu bapak kita? Kapan terakhir kita menatap muka ibu kita? Bahkan kita lupa karena saking lamanya. Kadang untuk menelponnya pun kita tidak sempat, apalagi menengoknya. Bahkan ketika ibu kita telepon, baru ngomong sepatah dua patah kata, kita sudah tergesa-gesa ingin menutupnya. Karena apa? Karena kita sibuk dengan pekerjaan kita. Karena banyaknya pekerjaan kita. Karena segala urusan kita. Ya Allah, anak macam apa kita ini? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ini ya Allah. Setelah bekerja, coba kita ingat, seberapa sering kita memberikan uang untuk ibu bapak kita. Apakah ibu bapak kita pernah meminta uang ke kita? Kadang kita merasa uang yang kita dapat selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita, memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Kita tidak tahu kalau ibu bapak kita kekurangan di sana. Apakah mereka akan minta uang ke kita? Tidak. Bahkan ketika kita akan berikan uang kepada ibu bapak kita, mereka akan bilang, ibu dan bapak sudah cukup uangnya nak. Biarkan uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, hidup keluargamu, hidup anak-anakmu. Padahal uang yang kita kasih
sangat sedikit dibanding gaji yang kita terima. Tapi ya Allah, begitu mulianya sifat ibu bapak kita. Kita saat ini tidak menyadari bahwa kita bisa seperti ini, bisa menduduki posisi yang ada saat ini. Kita merasa ini adalah jerih payah kita. Kita lupa bahwa ibu bapak kita selalu berdoa, memohon kepada Allah di tengah malam, bersimpuh, berderai air mata, agar kita diberikan kelancaran. Betapa kita merasa hebat, bahkan sombong, sehingga kita sering lupa dengan ibu bapak kita. Kita banyak dosa kepada orang-orang hebat itu. Sebelum ada orang yang menancapkan bendera kuning di depan rumah kita, sebelum ada banyak orang yang berbondong-bondong berpakaian hitam menuju rumah kita, bisa jadi peristiwa ini akan terjadi hari ini, besok, atau lusa. Sepulang kita bekerja, sudah disaksikan banyak orang di rumah kita. Kita bayangkan di depan rumah yang kita dibesarkan oleh kedua orang tua kita, banyak orang yang datang ke sana. Tetangga kita, karib kerabat kita, dan bisa jadi di tengah rumah kita tidak disambut lagi oleh sapaan lembut. Nak, sudah pulang nak. Nak, kapan engkau datang nak? Dan bisa jadi siang ini, malam ini, kita disambut oleh sesosok tubuh yang sudah kaku, dingin, membisu. Dan sesosok itu adalah ibu kita. Ibu yang barusan minta maaf kepada kita. Ibu yang malam tadi menemani kita. Ketika kita buka tabir penutup wajahnya, kita goncang-goncangkan tubuhnya, kita panggil, "Ibu, bangun. Ibu, bangun. Ibu, bangun." Tapi tubuhnya sudah kaku, tubuhnya sudah dingin. Sebelum itu terjadi, maka siapapun yang hari ini ingin Allah muliakan hidupnya, ingin Allah sukseskan karirnya, tolong muliakanlah kedua orang tua kita. Tidak akan ada anak yang sukses dalam hidupnya tanpa ridho dari kedua orang tuanya. Maka kalau kita ingin sukses dan berhasil dalam hidup kita dan mencapai apa yang kita mimpikan, maka tolonglah rubahlah hidup kita hari ini dengan cara memuliakan kedua orang tua kita. Insya Allah, Allah akan memuliakan kita. Ya Allah, semoga Engkau bukakan pintu hati kami. Engkau bukakan kesadaran kami, agar kami memahami betapa besar jasa dan pengorbanan ibu kami. Ya Allah, ya Rabb, hari ini ampunilah atas segala tindakan yang telah banyak berbuat dosa kepada ibu bapak kami. Berikanlah kesempatan kepadaku untuk berbakti kepadanya ya Allah. Dan jangan kau ambil dulu kedua orang tuaku dari dunia ini sebelum aku berbakti kepadanya ya Allah. Rabbi firli wali walidaya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.